Erika Carlina atau kita kenal sebagai Party Queen Indonesia ternyata hamil 9 bulan tanpa kita ketahui. Kalau biasanya gue bikin video itu pasti julid, nada ngomong gue julid. Untuk kali ini gue gak mau ngejulitin Erika karena gue ngerasa gak pantas aja julitin dia. Alasan kenapa gue gak mau ngejulitin dia yang pertama, karena dia nanggung anaknya sendirian. Dia gak dibantu sama si bapak anak ini. Udah gak dibantu ya, si bapak anak ini dengan brengseknya ngancem si Erika mau menghancurkan karirnya. Yang kedua, Erika itu tahu dia hamil di minggu-minggu awal kehamilan. Yang orang biasa normal aja kalau misalnya hamidun ya, kalau lu bisa buang pasti lu akan buang. Apalagi ini dia artis dengan nama yang sangat besar, dengan karir yang sekarang lagi naik, dia main film di mana-mana, dan dengan image dia yang party queen itu, dia masih memilih untuk tetap mempertahankan anaknya. Menurut gue itu patut banget diapresiasi. Disclaimer dulu, gue bikin video ini bukan dengan tujuan untuk men-encourage kalian buat seks bebas, pergaulan bebas. No, nggak kayak gitu. Tapi kita belajar dari kasusnya Erika ini. Dia membuat kesalahan yang besar. Bahkan dia bilang di video podcast dia sama Om Deddy, ini kesalahan terbesar di hidup dia, tapi dia bisa bertanggung jawab sama kesalahan dia. Menurut gue itu patut banget kita apresiasi. Buat kalian yang pengen tahu detail cerita awalnya dari dia hamil sampai di titik kenapa dia berani untuk speak up, langsung aja ke YouTube-nya Om Deddy Corbuzier. Di situ ada ceritanya lengkap panjang, kalian nonton aja sendiri. Dan yang terakhir pengen gue bahas adalah orang-orang di sekitar dia. Bener-bener nggak ada yang bocor sama sekali. Menurutnya bener-bener dikunci. Kayak Rahel V-nya, Fuji, manajer-manajernya, bener-bener nggak ada satupun yang kayak keceplosan. Nggak ada yang kayak membocorkan ini ke publik secara tidak sengaja gitu. Sampai kita netizen tidak tahu selama ini dia hamil. Dan yang terakhir buat penonton gue, kalau mau ngelakuin apa-apa, terutama hal yang udah kalian tahu itu salah, ya tolong dipikir lagi berulang-ulang kali. Pikir ke depannya, apakah kalian siap dengan konsekuensi dari tindakan kalian? Kalau enggak, ya jangan dikerjain, jangan dilakuin. Lu pada udah lihat video ini belum? Enggak, gue cuma awalnya gini dulu, congratulations. Jadi hamil udah 9 bulan. Dan ini belum banyak yang tahu ya. Yang baru tahu keluarga. Sahabat. Buat lu yang udah lihat, netizen, lu tahu kan tugas lu apa? Gue yang nggak ngikutin aja sekarang gue udah tahu pelakunya siapa. Netizen, serang! Yang belum lihat, intinya gini ya. Di video itu si Erika Carlina datang ke podcastnya Deddy Corbuzier. Dia memberitahu berita yang harusnya menyenangkan dan akhirnya jadi mengejutkan. Karena gini, Erika Carlina akhirnya mengakui bahwa dia adalah laki-laki. bukan. Itu masih strong. Carlina ternyata hamil 9 bulan oleh seorang pria yang tadinya dia mau nikahin tapi nggak jadi karena dia ngerasa nggak cocok. Urusannya personal lah. Terus habis itu si Om Deddy Corbuzier nanya, ya lo akhirnya kesini kenapa? Dan ternyata dia akhirnya mau speak up setelah selama ini dia tutupin, dia nggak nyenggol, dia nggak minta pertanggungjawaban karena si laki itu masih pantas dipanggil laki nggak? Nah. Karena si makhluk yang kayak orang itu. Kalau kayak binatang kan berarti dia orang kayak binatang. Nah kalau kayak orang, nah berarti kan lu binatang. Bukannya tanggung jawab, tapi malah ngancem-ngancem. Dapat ancaman. Kamu dapat ancaman? Ya. Jadi dia punya grup chat sama fans-fansnya. Isinya mungkin 19 orang atau lebih atau kurang ya. Dia punya grup sama fans-fansnya kurang lebih 19 orang. Bro, lu 19 orang mau demo aja diketawain lu. Lu 19 orang mau ngapain? Kerja bakti, bersihin got. Semprul, sebelum bersihin got, bersihin dulu perilaku lu. Asik. Masuk. Fans 19 orang. Fans tuh kayak fans yang Fuji no jutaan. 19 orang, keluarga gue aja lebih banyak. Gue nonton podcastnya hampir 45 menit kalau gak salah. Di setengah aja gue mau muntah. Ada ya ternyata laki-laki serendah ini. Empal gentong. Lu kalau udah berbuat, hamili. Kalau emang ternyata jadinya gak jadi nikah, urusin. Terus habis itu udah tahu lahiran kapan, malah lu ancem-ancem bro. Ini video kadang gue post di TikTok, gue gak bisa ngomong kasar tapi rendah banget lu. Manusia, anjing, kucing, ulet, belatung, amubanya nya mencret diare. Nah lu di sini lu. Perkara masalah gak jadi nikah ya terserah lah. Tapi tetap yang di kandungan itu perempuan kan anak lu. Urusin dong. Tadi gue nyampe mana ngomongnya, sampai lupa kan. Tapi yang pengen gue komen gini. Untuk si Erika dia udah secara gamblang bilang bahwa ini adalah sebuah kesalahan. Prosesnya yang adalah kesalahan ya. Anaknya bukan kesalahan. Anak is a gift from God gitu. Tapi yang gue hands off banget, menurut gue anak lu akan sangat bangga sama lu. Dimana lu melakukan kesalahan tapi lu bertanggung jawab. Jalani ini sendiri dengan sangat kuat, dengan sangat tegar. Dan lu tidak mengambil shortcut seperti yang banyak orang lakukan. Ya, dia anak gak jadi nikah, bapaknya juga jahat. Ya udah, hilangin aja lah. Enggak, lu tidak melakukan itu. Dan itu sangat bagus. Benar pemegang teguh, berani berbuat, berani bertanggung jawab. Your son will be very proud of you. Tuh pacarnya yang sekarang, menurut gua gokil. Gua tadi ngeliat postingannya, dengan semua angin ribut ini dia malah tulis I will always love you. Gokil bro. Itu baru namanya laki. Salah satu hal dari jadi laki adalah, well, sometimes hidup gak berjalan seperti apa yang kita mau. Tapi ya udah jalanin aja, lu nggak lari dan lu tetap di sebelah orang yang lu cinta, Luna. Ya, ternyata selama ini di sebelahnya lu cinta Luna. Satu lagi yang gue pengen ngomong adalah untuk para netizen. Balik-balik bambu, kodok ngorek temen
temen-temennya Upin Ipin, netizen Indonesia, anak SD, SMP, SMA, kuliah. Atasnya kuliah apa? Awal kerja. Jangan dicontoh. Jangan lu mikir, oh, wow, Erika Carlina begini, berarti aku harus juga, dia kaya, udah punya karir. Lalu, seragam lu aja masih mak lu yang serikain. Kencing lu aja belum lurus, malam masih ngompol, dia masih ngempeng. Jempol siapa nih? Katanya jempol kaki bapak lu. Pantes rasa Samsu. Ya, anak itu gak gampang. Punya anak anjing, anak kucing aja susah, mesti lu rawat. Ini anak orang banyak mau. Lu mau punya anak yang gampang no, anak rambut. Lu mau punya anak yang lebih menantang dari anak rambut, tapi di bawahnya anak manusia, anak konda. Seperti ini bukanlah hal yang harus dinormalisasi, enggak. Hamil di luar nikah itu seharusnya tidak terjadi. Kenapa? Karena satu gini, segala sesuatu kan ada tujuannya ya kan. Nah, hubungan seksual tujuannya adalah untuk menciptakan anak. Jadi logika dasarnya adalah kalau belum mau punya anak jangan berhubungan, betul? Betul. Tapi orang-orang kan suka, tapi enak, tahu. Tapi hal-hal yang lu pada belum tahu, apalagi buat para perempuan, buat para perempuan muda nih yang masih SMP, SMA, kuliah atau 20-an awal. Lu tahu nggak? Ngurus satu anak aja susahnya minta ampun. Ngurus satu anak itu dibutuhkan lebih dari 2 orang. Makanya banyak orang pakai babysitter. Makanya banyak orang dibantuin sama emak bapaknya. Itu dibutuhkan ekonomi yang mapan dan kedewasaan yang cukup. Kalau enggak nanti akan terjadi siklus setan. Ya anak tapi belum sanggup, anaknya nggak diurus, terus itu anaknya gede marah sama orang tuanya terus ngerasain, waktu gua kecil kemana aja? Gua diurus sama nenek. Gua diurus sama nenek gua, lu nggak ada. Ntar pas lu tua, gua nggak mau ngurus lu. Kenapa? Karena lu nggak ngurus gue. Itu yang banyak terjadi. Pokoknya lu ngerti lah. Orang yang udah dewasa aja, laki perempuan, terus akhirnya dia menikah, terus secara ekonomi mapan, punya anak, banyak yang berantakan. Kenapa? Karena ngurus anak gak gampang. Lagi lu pada yang masih kecil, bocil, hubungan badan pria wanita itu dilakukan untuk menghasilkan anak. Kalau mau cuman enak, makan nasi Indomie pakai telur enak, nggak bikin punya anak lagi enggak, bikin gendut ya. Nah ini terakhir nih sebelum gue tutup ada bonus video. Tadi kan gue bilang orang-orang udah pada tahu nih si laki yang lebih rendah daripada nya Amuba itu siapa. Gue gak mau sebut nama, tapi tonton aja di video. Nih, kalau perlu ada kejadian apa gitu kan, kita goreng lagi tuh. Makin digoreng tuh. Biar makin apa, makin rame. Mau panen hujatan atau mau panen pujian itu belakangan. Yang penting jadi duit dulu. Duit kita banyak gitu kan, mau dihujat se-Indonesia pun tutup mata kita guys. Sampai kok panen hujatan gak apa-apa. Gue deh kalau misalkan panen hujatan tuh tidak menghasilkan duit kan, gak ada tuh kayak Lisa Mariana. Coba kalau viewsku banyak gitu kan, endorsementku juga banyak tuh. Sumpah ini gue ngewakilin netizen Indonesia. Cuman mau ngomong, sabar dulu bisa nggak? Sabar dulu dikit. Baru aja nih kemarin kita ngurusin kasusnya Farel Prayoga. Sekarang kita ngurusin kasusnya Mbak Erika tuh, Mbak Erika Carlina. Aduh, bisa nggak untuk kasus selanjutnya dikasih jeda dikit gitu? Ini kita udah capek itu, udah kewalahan gitu. Jadi pelan-pelan lah, pelan-pelan ritmenya. Nggak usah buru-buru kayak gini, oke? Jadi gue ngewakili netizen Indonesia nih. Hari ini gue kenyang banget bacain komentar netizen di lapaknya Mbak Erika Carlina. Karena kenapa? Hari ini Mbak Erika Carlina mengejutkan publik dengan membuat pengakuan kalau dia sedang hamil dengan usia kandungan 9 bulan. Dan as we know, kita tahu Mbak Erika Carlina ini belum nikah, jadi bisa kita katakan kehamilan ini adalah kehamilan di luar nikah. Banyak yang pro dan juga banyak yang kontra terhadap kehamilan Mbak Erika Carlina ini. Oke. Gue pribadi tidak menormalisasikan kehamilan di luar nikah. Tapi kalau kondisinya perempuannya sudah hamil dan dengan kondisi mengandung, bahkan mengandung 9 bulan, kayaknya kalau untuk mencari kesalahan bukan waktunya lagi ya. Biarlah urusan dosa, urusan kesalahan, urusan Mbak R dengan dirinya sendiri, dengan dia dan Tuhan, dan dengan dia dan keluarganya. Dan infonya, laki-laki yang melakukan hubungan itu sehingga terjadi kehamilan, ini tidak mau bertanggung jawab terhadap kehamilan Erika Carlina. Apakah itu pantas disebut laki-laki? Lo laki-laki jangan cuma mau enaknya doang, jangan cuma mau buatnya doang lo. Ketika udah ada hasilnya lo gak mau bertanggung jawab. Derajat lo sebagai laki-laki di mana? Nggak ada. Jadi kalau lo mau disebut laki-laki, lo harus bertanggung jawab dengan apa yang lo perbuat. Lo pikir mudah jadi perempuan hamil, mengandung 9 bulan, ada jabang bayi di dalam perutnya, dan gue juga yakin Mbak Erika Carlina ini stres mikirin kehamilannya. Dan hebat untuk Mbak Erika Carlina mempertahankan janin yang ada di dalam perutnya, janin yang ada di dalam tubuhnya, dan semoga siapapun perempuan-perempuan di Indonesia ini untuk bisa menjaga apa yang bisa dia jaga. Semoga
kejadian yang dialami Mbak Erika Carlina ini bisa menjadi refleksi buat perempuan-perempuan di Indonesia untuk sekali lagi bisa menjaga apa yang bisa kalian jaga sebelum kalian menikah. Dan kita nggak punya hak untuk ngejudge hidup orang lain, untuk ngejudge pilihan hidup orang lain, untuk ngejudge jalan hidup orang lain. Dan jaga apa yang bisa kalian jaga dari diri kalian. Dan buat laki-laki yang mau buatnya doang tapi nggak mau bertanggung jawab, lo bukan laki-laki bro. Thank you. Wah gila, ini gue shock banget sih. Tiba-tiba banget dapet kabar Erika Carlina hamil 9 bulan anjir. 9 bulan. Nah yang gue tangkap dari podcast ini, dua-duanya sama-sama salah. Kalau kita balik lagi ke belakang, pergaulan bebas aja udah salah. Ditambah lagi hamil di luar nikah. Ditambah lagi Erika Carlina gak mau dinikahin loh. Kok bisa? Kenapa sih Erika? Erika sendirilah yang memutuskan untuk hidup masing-masing aja. Dan menurut gue itu egois ya. Egois ke anaknya nanti. Masa anaknya lahir tanpa sosok ayah? Itu lagi si cowoknya punya otong gak bisa dijaga, kerjaannya kelayapan mulu, sampai-sampai dia punya anak dari perempuan lain. Udah gitu sifatnya masih bocil banget anjir, masih mementingkan diri sendiri. Kalau kita bilang rumit gak masalahnya, ya rumit. Dibilang serba salah gak? Serba salah. Itulah akibat dari pergaulan bebas. Mau digimanain ya akan tetap salah. Dan kalau mau bersatu memang harus ada yang dikorbankan. Harus ada yang dikorbankan. Walaupun salah satu tersakiti nih, tapi gue tetap berempati kepada Erika. Semoga lancar sampai hari persalinannya, anaknya sehat, dan buat bapaknya terserah. Karena gue sangat menyayangkan sikap dia yang menyuruh fans-fansnya buat menyerang Erika, buat mengancam Erika di hari persalinannya. Sumpah itu parah banget sih. Itu udah enggak banget sih. Jujur dari kasusnya Mbak R ini yang gue paling respect alias respect total adalah ke temen-temennya Mbak R. Bisa-bisanya mereka nahan buat diem, buat nggak ngeviralin, buat nggak bikin huru hara di media sosial, padahal mereka tahu seberapa gede powernya mereka. Siapa yang nggak tahu fansnya Fuji? Atau siapa yang nggak ngerti fansnya Rachel V-nya BBB, Barisan Berhak Bahagia? Kelar itu kalau udah mereka yang turun tangan. Tapi mereka milih diem. Kalau gue, temen gue digituin, udah geger geden. Nggak ada tuh judulnya It Will Pass, Karma Does Exist, biar Tuhan yang balas. Nggak usah, gue aja, gue yang bales ini. Hal pertama yang gue lakuin ya kalau gue jadi Rachel V-nya atau Fuji adalah tuh laki gue injek batang lehernya, minimal patah lah kayak begini nih. Lehernya stang kiri atau enggak stang kanan, lu pilih deh. Abis itu yang kedua gue bikin JJ sehari 8 kali. Gue sinir tuh laki pakai jedak-jeduk pakai velocity. Ketiga ya gue kirimin tuh laki buzzer pembesar biji Kenti. Bijinya doang yang gede, Kenti yang enggak. Sialan ya anjing, bikin gue gede aja. Kenapa ya ujian cewek cantik tuh kayak dengan cowok-cowok yang kayak bentukannya tuh kayak parah banget ya Allah. Masalahnya nih cewek ini hot banget, semua Indonesia gue yakin mau sama nih cewek. Tapi lu nih dalam sembah Lidi SD yang ujungnya gosong masih pede banget kayak oh my god, tenang aja. Gue tuh sebel banget karena kayak I know damn well ini cewek tuh kayak hati nuraninya tuh baik, paham nggak? Tapi dapet cowok yang kayak belalang sembah terus kayak tengil banget, seakan-akan nih semua akan tenang aja guys, tenang aja. Gue ngeliat FYP gue tuh kayak panas sendiri kayak wah, girl, tengil banget ya Allah. Aduh, itu gue tiup juga, rapuh, dasar rapuh. Please jangan ada yang mengerjakan dia. Gue sebel banget sih, kenapa jahat banget. Jahat banget sumpah. Laki-laki. Gue laki-laki sih, but like I'm a girly girl. But this kenapa sih? Lu tuh kayak sumpit. Gue benci banget sama nih orang. Kayak gue tuh tahu dia jahat. Dia jahat, udah dia jahat. Boom. Erika hamil. Udah mau 9 bulan. Pemberitaan apa lagi ini? Bahkan sampai dia udah ngomong di podcastnya Deddy Corbuzier pun saya belum percaya. Saya sendiri pun belum percaya. Dan saya tidak mencari buktinya. Karena menurut saya ya udah itu Erika. Cuman yang ada di pikiran saya ini apa?
Puji bakal kenapa lagi ini ya? Bakal aku hujat lagi kayaknya ya. Puji bakal kebawa-bawa lagi nggak ya? Itu yang dalam pikiran saya. Ada aja ya berita ya, ada aja. Ada yang udah tiba-tiba udah 9 bulan hamil. Ada yang kemarin baik-baik aja rumah tangga tiba-tiba selingkuh mau cerai. Ini dunia kenapa sebenarnya? Gue yang jomblo pun ikut kaget. Dan ada satu clue yang aku tangkap untuk menentukan siapa ayah dari jabang bayi ini adalah ketika Erika menyebutkan tanggal lahir si anak. Yang ternyata angka dari tanggal lahir anak ini juga ada angka yang sama dengan angka yang ada di tanggal lahir ayahnya. Guys, jadi tadi aku baru aja bangun tidur dan seperti biasa ya, kalau kita bangun tidur kan lihat HP, scroll dan aku kaget banget ada berita Erika hamil. Tapi setelah aku nonton nih podcast dari Deddy Corbuzier ya, dan aku cocokkan dengan tanggal lahir seorang Erika ya, aku nggak begitu kaget dengan apa yang semua Erika ucapkan di podcast tersebut, karena semua itu benar-benar apa ya, kayak menunjukkan pola-pola yang ada di tanggal lahir seorang Erika. Nih aku spill ya tanggal lahir dari Erika. Erika Carlina lahir di tanggal 10 Agustus tahun 1993. Kalian pernah lihat ya podcast aku dengan waktu itu ada Erika, kemudian Powerpuff Girl. Tuh, itu ada Erika, ada siapa? Sarah Gibson, terus ada Awkarin, bener. Dan juga Keanu. Itu aku memang banyak banget mengulik tentang Erika dan juga Keanu, termasuk bagaimana Erika ini mengalami kayak trauma, luka batin gitu ya, yang ada di family-nya. Kalau di podcastnya Deddy Corbuzier ya, dia mengungkapkan bahwa keluarga itu adalah yang membuat dia kuat. Itu aku mengamini, karena apa? Pada saat aku bertemu sama Erika ya, aku mengulik tanggal lahirnya tentang trauma atau luka batinnya terhadap family, dan ia mengiyakan ya, walaupun mungkin tidak ditayangkan di podcast gitu ya, karena banyak editannya. Tapi di keluarganya inilah akhirnya Erika menemukan satu kekuatan. Karena apa? Erika punya kode family. Mau ada kutipnya, mau complicated apapun relationship-nya dia terhadap keluarganya ya, atau dengan keluarganya ini, tapi penopangnya tetap family. Karena ini ada benang merahnya dengan kode family-nya seorang Erika. Di podcastnya Deddy Corbuzier kan ditanyakan ya, kenapa mempertahankan kandungannya ini gitu. Satu jawabannya, dia memiliki kode family real. Erika ini memang memiliki kode juga yang namanya kode kehilangan ya. Jadi banyak banget kehilangan yang Erika rasakan. Bukan kehilangan yang biasa-biasa aja guys, termasuk dalam kasus ini, karena dia merasakan bahwa harusnya aku ini dalam kondisi hamil, harusnya aku happy, harusnya aku juga dipeluk oleh pasangan gitu ya, tapi tidak merasakan itu. Nah, ada kehilangan rasa yang sangat luar biasa di tubuh atau di diri seorang Erika. Jadi pergumulan Erika ini antara kode kehilangan dan juga kode family. Ketika dia mulai berpikir bahwa aduh, nanti aku akan kehilangan masa-masa di mana aku harusnya bahagia, aku akan kehilangan masa-masa di mana anak aku harusnya bertumbuh dengan seorang ayah, itu dia gede banget rasa kehilangan dirasanya dia. Tapi dia juga memiliki kode family yang mana itu akan sangat mempengaruhi keputusan hidup dia, dan bersyukur banget akhirnya kode family-nya lebih kuat daripada kode kehilangan dirasanya. Terus juga diceritakan ya di podcast kenapa sang ayah dari bayi ini kok justru semacam memberikan pressure gitu loh ke Erika. Nah, jawabannya adalah karena sang ayahnya ini itu dia awalnya mau bertanggung jawab kepada Erika karena dia nggak mau nama dia rusak, dan dia sangat takut sekali ketika Erika membicarakan hal-hal negatif terhadap dirinya, terutama dalam hal pertanggungjawaban, dan itu bisa merusak karirnya. Dan ketika Erika ini juga sudah meng-close ya, sudah menutup pintunya untuk dipertanggungjawabi oleh sang laki-laki ini juga dia masih aja gitu loh takut ketika seorang Erika ini tuh juga akhirnya memberikan kayak insight-insight negatif gitu loh di publik yang bisa menghancurkan karirnya. Makanya dia mulai mengumpulkan orang-orang untuk bisa menjadi pendukung dia ketika Erika mengeluarkan statement-statement
Halo, sahabat Aisyah Channel. Dunia hiburan tanah air kembali diguncang oleh kabar mengejutkan yang datang dari aktris sekaligus model, Erika Charlina. Dalam sebuah sesi podcast bersama Deddy Corbuzier, Erika dengan penuh keberanian mengungkap sebuah fakta yang tak terduga. Dirinya kini tengah mengandung dan usia kehamilannya telah memasuki bulan ke-9. Namun, yang lebih mengejutkan dan membuat banyak warganet ikut bersuara adalah pengakuannya bahwa pria yang diduga sebagai ayah dari sang bayi memilih untuk tidak bertanggung jawab atas kehamilan tersebut. Sikap tersebut tentu saja menuai berbagai reaksi dari publik, mulai dari dukungan hingga kekecewaan mendalam. Lalu, seperti apa sebenarnya pengakuan Erika Charlina secara lengkap? Siapa sosok pria yang disebut-sebut itu? Dan bagaimana tanggapan netizen terhadap kasus ini? Tenang, sahabat Aisyah Channel. Di video kali ini kita akan bahas semuanya secara tuntas dan menyeluruh. Yuk, simak selengkapnya sampai habis. Dalam podcast berjudul 9 bulan hamil tanpa dukungan, Erika Charlina membuat pengakuan yang bikin bulu kuduk merinding. Dengan suara bergetar, Erika mengatakan bahwa dirinya harus menjalani masa kehamilan tanpa kehadiran dan dukungan dari pria yang seharusnya bertanggung jawab. Lebih besar dari, aku harus kuat, bukan buat dia, tapi buat anakku yang akan lahir nanti, ujar Erika dengan mata berkaca-kaca. Erika tak menyebutkan siapa pria tersebut, namun menyiratkan bahwa pria itu dengan sadar menghindari tanggung jawab sejak tahu dirinya hamil. Di tengah dunia glamor dan sorotan media, Erika memilih untuk tetap menjalani kehamilan dengan kekuatan dan mental baja, meski tanpa kehadiran sosok ayah dari bayi yang dikandungnya. Komentar netizen, tentu saja, pengakuan ini langsung memicu gelombang reaksi di media sosial. Banyak yang memberi dukungan, namun tak sedikit juga yang mengecam pria yang disebut Erika. Berikut beberapa komentar yang ramai di Twitter dan Instagram. Salut banget sama Erika, dia berani speak up dan tetap berdiri sendiri. Kuat banget, yang cowok kalau nggak mau tanggung jawab, jangan main-mainin hidup orang dong. Miris banget lihat wanita harus hadapi semuanya sendiri. Semoga bayinya sehat dan lahir dengan selamat. Semoga setelah ini, cowok itu sadar dan datang minta maaf. Gak mudah loh hamil sendirian. Kasus Erika Charlina ini kembali mengingatkan kita bahwa tanggung jawab dan komitmen adalah hal penting dalam hubungan. Keberanian Erika untuk bersuara dan tetap melanjutkan kehidupannya sebagai ibu tunggal patut diapresiasi. Banyak netizen yang merasa terinspirasi dan berharap keadilan serta kebaikan menyertai langkah Erika ke depannya. Menurut kalian gimana? Apakah sikap Erika sudah tepat? Dan apa pesan yang bisa kita ambil dari kisah ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like, SHARE, dan subscribe channel ini biar kamu gak ketinggalan update terhangat seputar dunia selebriti. Sampai jumpa di gosip panas selanjutnya.